Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Turki tentang pengucapan selamat. Jadi dalam bahasa Turki itu banyak sekali ucapan-ucapan untuk digunakan sebagai ucapan selamat. Misalkan selamat kerja, juga selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ketika orang sakit itu bagaimana kita memberikan doa keselamatan. Atau ada orang yang atau teman yang berhasil lulus ujian, itu bagaimana, itu semuanya di dalam bahasa Turki lengkap ada ucapan-ucapan selamat atau doa-doa tertentu yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ucapan tentang selamat makan atau selamat minum. Jadi ketika Anda berada di sebuah restoran, kemudian pelayannya itu memberikan makanan, maka biasanya mereka akan mengucapkan Afiyet Olsun. Afiyet Olsun itu sendiri adalah ucapan yang biasanya diucapkan untuk orang yang sedang makan atau sedang minum, menikmati makanan atau menikmati minuman. Jadi Afiyet Olsun itu sendiri bisa diucapkan ketika kita sedang makan, misalkan kita sedang makan bareng bersama teman, kemudian kita mengucapkan Afiyet Olsun, atau orang lain mengucapkan Afiyet Olsun kepada orang yang sedang makan. Misalkan kita jalan, kemudian ada teman yang sedang makan, maka kita menyapa dengan mengucapkan Afiyet Olsun, itu juga bisa. Atau ucapan Afiyet Olsun itu diucapkan ketika setelah selesai makan, itu juga bisa. Kalau kita mendengar orang mengucapkan Afiyet Olsun kepada kita, maka kita mengucapkan terima kasih sebagai ucapan balik dengan mengucapkan Teşekkür ederim. Kemudian ketika ada orang yang bekerja, yang mengerjakan sesuatu, kita bisa mengucapkan selamat bekerja dengan mengucapkan kata-kata Kolay gelsin. Kolay gelsin itu secara bahasa berarti semoga kemudahan datang kepadamu. Itu pengertian atau terjemahan secara bahasa dari kolay gelsin. Kolay gelsin itu sendiri bisa kita ucapkan kepada orang yang sedang bekerja. Misalkan ketika kita jalan, kemudian ada orang yang bekerja di sebelah kita, kemudian kita bisa mengucapkan kolay gelsin sebagai ucapan salam atau ucapan sebelum kita bertanya. Misalkan kita jalan, kemudian kita ingin menuju ke sebuah tempat dan tidak tahu tempatnya, ada toko nih, kemudian ada orang di situ, kita masuk, kita bilang kolay gelsin, kemudian kita baru menanyakan. Kata kolay gelsin itu sendiri bisa digunakan sebagai kata untuk sebelum kita beranjak. Dalam artian seperti ini, misalkan contohnya kita masuk ke dalam ruang kelas, di situ ada guru yang sedang bekerja, yang sedang mengajar atau sedang bekerja, atau kita masuk ke dalam pabrik atau di kantor di mana ada orang yang bekerja, kemudian kita ngobrol. Setelah ngobrol kita selesai ingin beranjak pulang, maka kita bisa menambahi kata-kata salam Görüşürüz, selamat tinggal, dengan menggunakan kata-kata kolay gelsin, yang artinya adalah semoga kemudahan datang kepada kalian. Jika kita disapa atau mendapatkan ucapan kolay gelsin, jadi misalkan kita sedang mengerjakan sesuatu, kemudian ada orang bilang kepada kita kolay gelsin, maka kita menjawabnya dengan Teşekkür ederim atau Saol atau Saolasen, itu sama, yang artinya adalah terima kasih. Kemudian ketika ada seseorang yang sedang mendapatkan atau telah mendapatkan sesuatu yang baru nih, misalkan baru membeli mobil atau sedang menyewa, jadi saya menyewa kepada orang, menyewa rumah, saya udah mengambil kuncinya, itu biasanya mereka akan mengucapkan Hayırlı olsun. Hayırlı olsun itu artinya semoga menjadi sebuah kebaikan. Dan ucapan Hayırlı olsun ini digunakan dalam banyak sekali tempat. Misalkan ketika seseorang telah mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi
misalkan saya melamar pekerjaan, kemudian saya diterima, maka biasanya orang-orang di sekitar saya itu, orang-orang dekat, begitu juga bos yang menerima saya itu, mereka akan bilang hayırlı olsun. Artinya semoga pekerjaan ini, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Kalau kita mendapatkan ucapan hayırlı olsun, maka kita bisa menjawabnya dengan teşekkür ederim, sağ olasın, Allah razı olsun. Allah razı olsun itu sendiri berarti semoga Allah meridhoi. Kemudian ucapan selanjutnya itu ketika seseorang mendapatkan prestasi atau berhasil mengerjakan sesuatu, misalkan setelah ikut ujian kemudian dia lulus, maka kita bisa mengucapkan kata-kata tebrikler. Tebrikler itu sebenarnya bisa dibilang berasal dari bahasa Arab yang artinya mabruk atau berkah. Jadi kata-kata tebrikler itu bisa kita ucapkan dengan cara tebrikler atau tebrik ederim, itu sama. Tebrikler itu biasanya diucapkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang sesama dengan kita. Dalam arti ucapan selamat dengan penghormatan. Dalam arti penghormatan itu sesuatu yang memuliakan gitu. Karena ada ucapan yang artinya selamat yang hampir sama dengan tebrikler, tetapi digunakan untuk anak-anak biasanya, yaitu aferin sana. Jadi aferin sana itu untuk orang yang lebih muda, untuk anak-anak itu menggunakan kata-kata aferin sana. Jadi itu jangan keliru ya penggunanya. Misalkan ada teman kita atau kakak kelas kita yang lulus ujian, maka kita doanya dengan mengucapkan tebrikler, tebrik ederim. Itu sama aja. Kalau ada anak kecil, misalkan kita mengajar, kemudian ada murid kita mengucapkan aferin sana, begitu. Kemudian ada juga ucapan selamat yang diucapkan untuk orang yang memasak makanan. Kemudian makanan itu enak dan kita ingin mengucapkan terima kasih makanannya enak, kita bisa mengucapkan yemek güzel, itu artinya makanan enak. Kemudian kita menambahnya dengan ellerine sağlık. Jadi ellerine, el itu artinya adalah jari, eller itu artinya jari, ellerine sağlık itu secara bahasa berartinya semoga kesehatan itu ada atau datang kepada tangan. Ini menunjukkan bahwasanya untuk pujian, bahwasanya tanganmu itu semoga sehat karena telah menciptakan atau telah memasak masakan yang lezat. Kata-kata ellerine sağlık ini tidak hanya diucapkan pada orang yang memasak sebenarnya. Kita juga bisa mengucapkan kata-kata ini kepada orang yang bekerja. Misalkan dulu itu yang saya lihat itu ada orang Turki yang membenahi kabel yang putus. Kemudian ada orang datang dan ngomong-ngomong, sebelum berpisah dia mengucapkan ellerine sağlık, yaitu semoga tanganmu itu datang kesehatan kepada tanganmu, yang artinya itu adalah doa. Kemudian untuk mengucapkan kata-kata selamat ulang tahun, kita bisa mengucapkan dengan kata-kata mutlu yıllar. Mutlu itu artinya bahagia, yıllar itu artinya tahun-tahun, yaitu semoga tahun-tahunmu itu bahagia. Kalau kita mendapatkan ucapan ini, selamat ini, kita bisa menjawabnya dengan teşekkür ederim, sağ olasın, itu sama aja, yang artinya terima kasih. Atau kita juga bisa mengucapkan dengan kata-kata sanada, kamu juga, artinya itu. Kata-kata lain dari selamat ulang tahun selain mutlu yıllar itu adalah yang umum, doğum günün kutlu olsun, yang artinya semoga hari lahirmu itu dirayakan, yaitu termeriahkan gitu. Kalau kita mendengar kata-kata itu, kita juga menjawabnya dengan teşekkür ederim. Kemudian ada kata tentang selamat belajar, yakni kalau kita sedang berjalan kemudian menemui teman kita yang sedang belajar atau dia sedang berangkat ke sekolah, maka kita bisa mengucapkan kata-kata i dersler.
I dersler itu sendiri berarti juga selamat belajar. Kalau kita mendengar kata-kata itu atau seseorang mengatakan kepada kita I dersler, maka kita bisa menjawabnya dengan Teşekkür ederim, Saulun, Saulasen, itu artinya adalah terima kasih. Kemudian ketika ada orang sakit, kemudian kita ingin mengucapkan semoga lekas sembuh, itu kita bisa mengucapkan kata-kata Geçmiş olsun. Kita bisa mengucapkan kata Geçmiş olsun yang artinya adalah semoga cepat berlalu. Geçmiş itu semoga berlalu, olsun itu semoga cepat berlalu. Jadi kata-kata Geçmiş olsun ini sebenarnya tidak hanya diucapkan pada orang yang sakit, tetapi secara umum diucapkan pada orang yang terkena masalah. Misalkan ada orang yang terlilit masalah, terlilit hutang misalkan, atau sedang mengerjakan atau menempuh proses yang sulit, misalkan sedang ujian dan dia harus berpikir keras, belajar keras, maka kita bisa mengucapkan kepada orang itu Geçmiş olsun, semoga keadaan ini segera berlalu. Ketika kita mendengar ucapan Geçmiş olsun itu, maka kita bisa menjawab dengan ucapan Teşekkür ederim yang artinya terima kasih, Allah razı olsun, semoga Allah meridhoimu. Kemudian ketika ada orang yang bersin dan kita ingin menjawabnya, yaitu kalau di dalam Islam kan ada Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, itu di Turki ada bahasanya sendiri. Jadi ketika ada orang yang bersin, kita bisa mengucapkan kata-kata çok yaşa. Çok yaşa itu sendiri berarti semoga langgeng, semoga hidup terus gitu. Hidup gitu, itu çok yaşa. Ketika kita mendengar ucapan çok yaşa itu, ketika kita bersin kemudian orang mengucapkan çok yaşa, maka kita bisa menjawabnya dengan Teşekkür ederim. Artinya terima kasih. Kemudian berhubung dengan waktu ini, misalkan selamat pagi, kita bisa mengucapkan I sabahlar atau I günaydın, artinya sama, yaitu selamat pagi. Ketika kita mendengar kata-kata itu, sama, kita menjawab dengan I günaydın atau Teşekkür ederim, yang artinya terima kasih. Kemudian ketika kita ingin mengucapkan selamat siang, maka kita bisa mengucapkannya dengan I günler yang artinya semoga hari-hari itu baik. I günler, hari-hari yang baik gitu. Jadi itu ketika pada siang hari, ketika kita berjalan bertemu orang, kita menyapa bisa mengucapkan merhaba I günler gitu. Kemudian kalau kita ingin mengucapkan kata-kata selamat sore, maka kita bisa mengucapkan I akşamlar. I akşamlar berarti selamat sore. Untuk menjawab salam ini kita bisa mengucapkan Teşekkür ederim. Kemudian untuk mengucapkan selamat malam atau kita hendak beranjak tidur, di mana misalkan ada tamu nih. Kemudian tamu itu kita persilahkan tidur dan kita hendak berangkat tidur, maka kita bisa mengucapkan İyi geceler yang artinya adalah selamat malam. İyi geceler sendiri itu biasanya diucapkan ketika jam 10 lewat. Kemudian untuk mengucapkan semoga mimpi indah itu kita bisa mengucapkan tatlı rüyalar yang artinya adalah tatlı itu manis, rüyalar itu mimpi-mimpi, yaitu semoga mimpi-mimpimu itu indah atau mimpi-mimpimu itu manis. Kalau kita mendengar kata-kata ini, maka kita bisa menjawabnya dengan sanada, engkau juga, Teşekkür ederim, terima kasih, Saulun, terima kasih, Saulasen, terima kasih, Allah razı olsun, semoga Allah meridaimu. Itu bisa semuanya. Mungkin cukup sekian untuk belajar bahasa Turki kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk video-video selanjutnya kita akan mempelajari materi-materi lain, atau sedikit banyak kita akan ada pengulangan tentang materi belajar bahasa Turki, karena memang bahasa Turki itu saling berkaitan ya. Jadi dalam beberapa materi mungkin ada kesamaan, itu nggak masalah.
Yang penting kita continue untuk belajar supaya kita bisa dengan mudah mempelajari bahasa Turki. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Teşekkür ederim. Insyaallah sonra görüşürüz.